Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Desi Asari, di mana kali ini kita akan belajar mengenai penggunaan dan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa resmi negara Indonesia yang juga memiliki aturan loh, di mana aturan ini yang memiliki fungsi agar pesan yang disampaikan jelas dan efektif. Yuk simak bagaimana sih penulisan dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan foto berikut ini. Gimana? Apa nih penulisan yang salah? Dalam foto berikut terdapat dua kata nih, lalakos dan warung masuk. Pada kata lalakos terdapat kata kos, yang dimana kata kos yang diakhiri huruf T ini sebenarnya berasal dari kata kos, yang dimana kata kos ini merupakan kata baku dalam KBBI. Menggunakan kata kos berakhiran T ini dianggap tidak sesuai karena tidak baku, dimana seharusnya ditulis kos tanpa akhiran T. Jika ini adalah nama tempat atau properti, misalkan lalakos, format kapitalisasi dapat disesuaikan, tetapi tetap harus mengikuti aturan baku jika memungkinkan. Bisa diganti menjadi lalakos. Selanjutnya ada warung masuk. Kata warung merupakan kata tidak baku dalam KBBI, yang dimana kata tidak baku dari kata warung. Warung merupakan penulisan yang benar sesuai dengan EYD dan KBBI, di mana kalimat warung masuk ini kurang jelas. Maksudnya, kenapa sih? Karena tidak mengikuti struktur kalimat yang lengkap. Jika maksudnya adalah warung ada di dalam atau silakan masuk ke warung, maka harus diperjelas, di mana bisa menggunakan kata warung masuk ke sini. Penulisan ini lebih sesuai dengan KBBI dan EYD dan dapat mempermudah pembaca memahami apa sih maksudnya. Selanjutnya, warung Mbah Ragil di sini. Apa nih? Warung Maem. Apa yang salah? Terlihat tidak ada kan? Namun, kata Maem merupakan kalimat atau penulisan yang tidak sesuai dengan KBBI. Kenapa? Kata maem merupakan bentuk tidak baku dari kata makan loh. Dalam bahasa baku seharusnya menggunakan kata makan. Karena apa? Karena agar sesuai dengan kaidah KBBI dan EYD. Namun, kata maem ini juga dapat dianggap wajar dalam konteks informal atau dialek tertentu yang mencerminkan keakraban dan gaya komunikasi lokal. Tapi lebih baik menggunakan kata makan ya. Kata makan merupakan kata yang tepat untuk digunakan dalam penulisan sesuai dengan KBBI dan EYD. Selanjutnya ialah di sini. Penulisan di sini kurang tepat karena karena tidak ada spasi loh. Menurut KBBI seharusnya ditulis di sini. Dipisah karena di ini berfungsi sebagai kata depan untuk menunjukkan tempat loh. Menggunakan dua tanda seru juga dianggap tidak baku dalam penulisan formal. Untuk teks iklan, penggunaan tanda baca ganda masih sering digunakan untuk menekankan sesuatu. Tetapi dalam kaidah resmi cukup dengan satu tanda seru ya, di mana kata di sini bisa diganti menjadi seperti ini. Perbaikan ini sesuai dengan KBBI dan EYD tanpa menghilangkan makna aslinya. Namun jika gaya informal sengaja dipertahankan untuk menarik perhatian, penggunaan kata mam masih bisa diterima loh dalam konteks komunikasi kasual. Selanjutnya, kata TDK tertinggal. Betul sekali, dalam foto ini terdapat kata TDK tertinggal. Periksa kunci motor tidak tertinggal. Di mana TDK tertinggal mengandung unsur kebahasaan yang tidak sesuai dengan KBBI dan EYD, yaitu menggunakan singkatan tidak loh. Di mana penggunaan singkatan tidak ini merupakan singkatan tidak resmi dari kata tidak. Dalam kaidah bahasa Indonesia yang formal,
Penggunaan singkatan seperti ini tidak sesuai dengan KBBI dan EYD, terutama dalam teks formal atau semi formal. Penulisan kata tidak seharusnya ditulis lengkap tanpa disingkat. Di mana dalam konteks penulisan, singkatan tidak resmi seperti TDK sering digunakan dalam pesan singkat atau informal, seperti percakapan sehari-hari atau media sosial. Namun, dalam penulisan formal, penggunaan singkatan seperti ini tidak dianjurkan karena dapat mengurangi kejelasan dan kesan profesionalisme teks sendiri. Nah, jika maksudnya agar tidak tertinggal nih, frasa tersebut secara struktur memang sudah sesuai. Namun, jika ingin mengutamakan kejelasan, dapat digunakan penekanan tambahan, misalnya agar tidak tertinggal atau supaya tidak ada yang tertinggal. Dimana untuk menyesuaikan dengan KBBI dan EYD, frasa ini dapat ditulis lengkap sebagai tidak tertinggal jika bagian dari kalimat contohnya pastikan kunci motor agar tidak tertinggal.